عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي أتم لنا شهر الصيام وعاننا فيه على القيام وختمه لنا بيوم هو من أجل الأيام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد أهل الفضل والإنعام ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله إلى جميع الأنام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التوقير والاحترام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hari ini 10 Dzulhijjah kita berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha. Suara takbir, tahmid, tahlil bergema dari satu musalla ke musalla, dari masjid ke masjid, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarah, di hari ini terjadi peristiwa pada Nabi Ibrahim yang disuruh menyembelih putranya Ismail. Dan di hari ini pula umat Islam seluruh dunia yang mampu melaksanakan ibadah haji sedang melaksanakan ibadahnya. Ibadah tersebut bertujuan agar menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Takwa jangan semata-mata diartikan takut kepada Allah dan tidak pula hanya diartikan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Muhammad Asad dalam The Message of Al-Quran menerjemahkan takwa sebagai God's message, God's conscious. Artinya seorang yang bertakwa pada Allah selalu berinisiatif untuk menghadirkan Allah dalam setiap langkah dan amaliyah yang dilakukan. Pada tahap tertentu, dengan ketakwaan seseorang akan senantiasa rindu kepada Allah sebagai lanjutan stadium ta'ajjub atas kemahakuasaan Allah. Kerinduan terhadap Allah menuntun pada kesadaran yang tinggi untuk gemar melakukan ibadah dan kebaikan, serta ringan meninggalkan ketercelaan, kemaksiatan dan kezaliman.
Manusia yang berada dalam kerinduan selalu melihat yang dirindukan atau merasa dilihat oleh yang dirindukan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Hal ini bisa terjadi karena seseorang yang sedang asyik itu memiliki mata hati yang mulia. Mata hati ini bersinar terang tatkala yang bersangkutan taat pada ilahi Rabbi. Sebaliknya mata hati itu redup tatkala dia durhaka kepada ilahi Rabbi. Takwa seperti ini menjadi ruh segala aktivitas atau amalia positif, baik yang berhubungan dengan kepentingan keduniaan seperti jabatan, prestasi, keberhasilan usaha, percepatan taraf dan kesejahteraan hidup, maupun amalia yang murni keagamaan dalam mencari rahmat dan ridha Allah. Secara ideal, dengan bekal takwa aktif ini, cita-cita untuk mewujudkan kampung, desa, dan negara yang damai, aman, tentram, makmun, gemah, ripah, loh, jinawi, insyaallah akan tercapai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi sayang, mereka mendustakan kebenaran Allah, yaitu tidak mau iman dan takwa. Karena itu kami siksa mereka karena apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebab terjadinya kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kekacauan, musibah, dan lain sebagainya, sebetulnya disebabkan oleh tingkah laku manusia sendiri yang tidak atau kurang patuh pada Allah, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah kelihatan kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Mungkin kita masih ingat sejarah kisah hancurnya kerajaan Sabaiyah pada akhir 120 sebelum Nabi Isa di zaman dulu. Mereka giat sekali membangun sampai berhasil membangun bendungan Saddu Ma'arif, tetapi akhirnya setelah mereka para penduduk gemar mengerjakan macam-macam kemaksiatan, bendungan Saddu Ma'arif menjadi jebol dan sebagai akibatnya seluruh negeri tenggelam ditelan banjir bandang, musnahlah kerajaan Sabaiyah buat selama-lamanya. Saya lalu teringat peristiwa dahsyat yang menimpa masyarakat di beberapa daerah Indonesia khususnya, baik berupa tsunami, banjir, gempa, angin puting beliung yang telah menelan ribuan nyawa manusia melayang, bangunan-bangunan hancur. Dalam batin saya beberapa pertanyaan. Adakah di daerah tersebut perilaku manusia yang saling menzalimi dan saling membunuh? Adakah perbuatan manusia yang menghilangkan akal sehatnya? Narkoba, minum-minuman keras. Adakah perbuatan manusia yang merusak lingkungan? Adakah kemaksiatan dan perilaku yang menyimpang dari jalan Allah? Kalau hal tersebut ada, maka kita jangan menyalahkan Allah,
Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Justru hamba itulah yang berbuat zalim pada dirinya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Allah Subhanahu wa taala tidak akan merusak suatu negeri dengan zalim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat baik. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa peristiwa terjadi di Indonesia dengan angka 26. 26 Desember 2004 tsunami di Aceh. Ribuan orang meninggal. 2006 Mei 2006 gempa di Jogja. 2006 Juni 2009 gempa di Tasikmalaya. 26 Oktober 2010 tsunami di Mentawai. 26 Oktober 2010 Gunung Merapi meletus. Ternyata kalau kita membuka Al-Quran, di sana ada surat yang ke-26. Surat Asy-Syu'ara isinya tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya, kisah Nabi Hud dengan kaumnya, kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, kisah Nabi Saleh dengan kaum Tsamud, kisah Nabi Lut dengan kaumnya. Dalam kisah tersebut terjadi azab Allah, siksa Allah yang menimpa kepada manusia dan alam akibat perbuatan manusia yang tidak mau mentaati ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, dengan Idul Adha yang di dalamnya ada syariat penyembelihan kurban, maka mengandung hikmah antara lain. Pertama, kita berusaha membuang sifat kebinatangan yang melekat dalam tubuh kita, menjadi seorang manusia yang berakal fikir sehat, sehingga dapat membedakan yang baik dan yang jelek, yang halal dan yang haram, yang maslahat dan yang mudarat. Kedua, adanya anjuran bagi kaum muslimin untuk berpartisipasi mengatasi problem kemiskinan. Sebab daging-daging kurban kita manfaat untuk kepentingan masyarakat dengan kita bagi-bagikan kepada fakir miskin, yang berarti bahwa syariat Islam sangat peduli terhadap kelangsungan hidup manusia atau Sustainable Development Goals yang disebut dengan SDGs. Disinilah kampung SDGs. Ketiga, dengan kurban ini diharapkan takwa dan kepatuhan kita kepada Allah semakin terbina dengan baik, dan hal ini akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat lahir maupun batin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap kesulitan yang kita hadapi, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak dikira-kira dari mana datangnya rezeki itu. Apalagi kalau kita ingat apa yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, maka ajaran pembangunan yang dibawakan oleh Idul Kurban lebih jelas lagi. Waktu Nabi Ibrahim dan keluarganya hijrah dari Palestina ke lembah Hijaz, di tempat yang baru ini mereka membanting tulang mengadakan pembangunan fisik dan mental dengan menggali sumur Zam-Zam, membangun Ka'bah yang menjadi kiblat dalam salat, dan mendirikan kota suci Makkah yang sekarang menjadi kota yang senantiasa terus dikunjungi umat Islam seluruh dunia. Mudah-mudahan yang mendengarkan ini ditakdirkan Allah untuk ziarah ke Makkah dan Madinah. Bahkan juga doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam sangat besar peranannya dalam ikut mewujudkan kemakmuran rakyat Arabiah sampai hari ini. Dalam Al-Quran
Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadikanlah negeri Makkah yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku menyembah berhala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya kau telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat Baitullah yang dihormati. Ya Allah, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Allah, kota Mekah tidak ada buah anggur, tidak ada buah durian, tidak ada buah jeruk dan lain sebagainya. Tapi berkat doa Nabi Ibrahim, buah apa yang tidak ada di Mekah sekarang ini? Seluruh buah yang ada di dunia sudah bisa dibeli di Mekkatul Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah sebab doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang menginginkan anak cucunya mendirikan salat. Anak cucunya hanya didoakan, ya Allah dirikan salat mudah-mudahan. Maka berkat doa Nabi Ibrahim, negeri Mekah senantiasa aman, tentram dengan rezeki yang melimpah ruah dan warganya taat beragama, setia menegakkan salat dan dijauhkan dari penyembahan agama yang sesat. Karena itu sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Idul Kurban ini, saya mengajak saudara-saudara kaum muslimin untuk meningkatkan loyalitas kita kepada agama kita, agama Islam, dan kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dan mari kita jaga kampung, desa, negara kita Indonesia dengan memakmurkannya serta menjaga persatuan dan kesatuan juga perdamaian. Semoga dengan ketakwaan kita kepada Allah akan banyak membawa kesejahteraan lahir batin bagi kita semua, bagi masyarakat dan bangsa kita. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan pertolongan oleh Allah sehingga ringan dan mudah melaksanakan ibadah dan taat atas perintah agama. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan umat Islam, ya Allah. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada orang-orang yang berjuang menegakkan agama-Mu, yang mensyiarkan Islam, memakmurkan Islam, ya Allah. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami sehingga ilmu kami menjadi ilmu yang manfaat, rizki kami menjadi rizki yang barakah, hajat kami Engkau kabulkan ya Allah, anak-anak cucu kami dijadikan hamba yang saleh-salehah, minal muttaqin, minas sabirin, minal arifin, dan menjadi hamba yang baik dan beruntung dunia akhirat. Ya Allah, ya Rabbi, kebesaran-Mu melebihi takbir kami, kebaikan-Mu melebihi tahmid kami, kesucian-Mu melebihi tasbih kami, keesaan-Mu melebihi tahlil kami. Basahilah kami dengan setetes rahmat-Mu, bilaslah jiwa kami dengan maghfirah-Mu ya Allah. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan pertolongan oleh Allah sehingga ringan dan mudah melaksanakan ibadah dan taat atas perintah agama. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, kedua orang tua kami dan umat Islam. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada orang-orang yang berjuang menegakkan agama-Mu ya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.